Antisipasi terjangan banjir susulan, Balai Sungai terjunkan 6 unit alat berat untuk optimalisasi normalisasi sungai di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Fokus pengerjaan membuka aliran dari material sehingga air kembali lancar. Banjir bandang yang terjadi di Kota Padang turut merusak kawasan sungai, salah satunya Sungai Batang Kuranji. Selain pelebaran akibat terjangan banjir bandang, kini posisi sungai bahkan berpindah dan mengarah ke kawasan permukiman. Untuk itu, mengantisipasi banjir susulan, alat berat dikerahkan untuk penanganan dengan fokus utama pembersihan material dan menormalisasi kembali aliran sungai. Batu Buswa, Kecamatan Pau, Kota Padang menjadi salah satu daerah terparah terdampak banjir bandang akibat meluapnya Sungai Batang Kuranji. Dan saudara, informasi terkini terkait banjir di Padang kita tanyakan jurnalis Kompas TV ada Rio Yohanes di Kota Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat siang. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah sejumlah wilayah masih terendam banjir? Ya, Reza dan juga saudara, siang ini, tadi pagi itu banjir yang mengenangi daerah Tabiang, Banda Gadang dan juga Batu Busuk itu sudah surut. Dan untuk saat ini memang fokus masih melakukan pembersihan kawasan terdampak dari material sisa banjir. Dan untuk fokus di daerah Batu Busuk, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang yang menjadi satu titik kawasan terparah yang terdampak banjir bandang, yang sudah 4 kali diterjang banjir bandang terhitung sejak tanggal 25 November yang lalu. Ini pembersihan dilakukan, 6 unit alat berat diturunkan untuk melakukan normalisasi sungai. Untuk membersihkan material-material batu besar dan juga gelondongan-gelondongan kayu dari yang menutupi aliran sungai, sehingga sungai ini saat ini mengarah ke daerah pemukiman. Dan saat ini memang fokusnya masih untuk pembersihan ini dan normalisasi sungai. Dan dalam pengerjaannya, memang operator di lapangan, itu Balai Sungai Wilayah 5 Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwasanya tantangan terbesarnya adalah cuaca. Karena tidak hanya hujan di daerah Kota Padang, hujan di daerah hulu yang masuk dalam daerah wilayah Kabupaten Solo itu juga berpotensi besar menyebabkan banjir bandang susulan, sehingga memang tim di lapangan, personil di lapangan untuk diminta lebih waspada untuk mengantisipasi jika terjadinya ancaman banjir susulan. Demikian, Reza. Ya, lalu bagaimana hingga siang hari ini bagi warga terdampak di sana? Apakah ada tempat posko pengungsian dan bantuan apa saja yang mereka butuhkan? Ya, Reza, untuk daerah warga yang terdampak ini memang sejak saat banjir bandang pertama di tanggal 25 November yang lalu, warga sudah diungsikan. Bahkan di daerah Batu Busuk ini ada satu ke RT yang memang sudah kosong rumahnya karena warganya sudah mengungsi. Dan untuk pengungsian memang sebelumnya ditempatkan di satu sekolah di daerah Kecamatan Pau, dan saat ini pengungsian di sekolah itu sudah dipindahkan karena sekolah sudah mulai digunakan lagi oleh murid untuk belajar. Mereka dipindahkan ke daerah Lubuk Buayo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Di sana ditempatkan di asrama di perumahan nelayan, kampung perumahan nelayan yang sebelumnya sempat digunakan untuk karantina bagi warga-warga yang terdampak COVID. Mereka dipindahkan di sana. Tapi memang ada sebagian warga yang menolak untuk dipindahkan ke daerah Kecamatan Kota Tengah tersebut karena ini sangat jauh jaraknya dari Kecamatan Pau. Sehingga untuk hal ini pemerintah Kota Padang menerapkan sistem dengan subsidi, yaitu warga yang menolak, yang enggan untuk dipindahkan ke karantina, dipindahkan ke hunian sementara, itu diberikan kompensasi uang senilai Rp500.000 per bulan agar mereka bisa mengontrak rumah tempat di mana mereka merasa lebih aman. Dan juga ada di daerah Batu Busuk ini warga yang mendirikan rumah hunian sementara secara swadaya. Mereka mendirikan bangunan-bangunan sederhana di daerah perbukitan yang aman atau jauh dari jangkauan air jika terjadi banjir susulan. Demikian, Reza. Baik, selain juga dipindahkan, warga terdampak juga diberikan bantuan berupa subsidi uang Rp500.000 untuk mengontrak rumah di sana. Semoga keadaan di sana segera pulih. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.